Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sigit Hasan Fahrudin. Saya akan mempresentasikan tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Dewasa ini banyak hewan dan tumbuhan di Indonesia, bahkan di dunia yang hampir punah, sehingga diperlukan adanya langkah untuk melestarikannya. Sebagai contoh hewan yang hampir punah misalnya badak bercula satu, burung cendrawasih, komodo, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh tanaman yang hampir punah misalnya bunga bangkai, kayu cendana, anggrek hitam, buah jamblang atau duet, kayu jati, dan lain sebagainya. Ada penyebab hewan dan tumbuhan semakin berkurang jumlah populasinya, bahkan punah. Yang pertama, melakukan perburuan atau penangkapan terhadap hewan. Misalnya menangkap ikan dengan racun, memburu gajah untuk gadingnya, memburu harimau untuk kulitnya, dan lain sebagainya. Nah, akibatnya hewan-hewan ini semakin lama akan semakin berkurang jumlah populasinya, bahkan bisa jadi punah. Kemudian yang kedua adalah penebangan atau penggundulan terhadap hutan, sehingga ekosistem di hutan akan menjadi rusak. Akibat yang timbul adalah berkurangnya jumlah spesies hewan yang ada di dalam hutan tersebut. Selain itu, jumlah pohon-pohon, tumbuhan-tumbuhan yang ada di dalamnya juga akan punah. Kemudian pembangunan bangunan penginapan atau villa-villa di daerah pegunungan. Hal ini bisa mengurangi populasi hewan dan populasi dari tumbuhan karena tempat hidup mereka digunakan sebagai penginapan atau villa. Kemudian adanya sistem pertanian yang berpindah-pindah yang juga bisa memicu terjadinya kerusakan pada ekosistem hutan. Di bawah ini ada contoh hewan yang mendekati kepunahan atau langka. Di antaranya adalah orang utan, burung cendrawasih, burung jalak Bali, harimau Sumatera, komodo, dan badak bercula satu. Nah, kemudian ini ada gambarnya ya, ada gambar orang utan, burung cendrawasih, burung jalak Bali, kemudian ada harimau Sumatera, komodo, dan badak bercula satu. Kemudian di bawah ini ada contoh tumbuhan yang mendekati kepunahan atau langka. Di antaranya adalah ada cendana, bunga bangkai, bunga rafflesia, buah jamblang atau duet, buah kesemek, kayu jati, dan lain sebagainya. Nah, ini gambarnya ya. Yang pertama ada cendana, yang kedua bunga bangkai, bunga rafflesia, buah jamblang atau duet, buah kesemek, dan kayu jati. Untuk itu, kita sebagai manusia harus berupaya melestarikan hewan dan tumbuhan. Upaya yang bisa dilakukan yang pertama adalah in situ, di antaranya adalah suaka marga satwa, hutan lindung, dan cagar alam. Kemudian yang kedua ada ex situ, di antaranya adalah kebun raya, taman safari, dan penangkaran. Selain itu, kita juga bisa melindungi tempat hidup hewan dan tumbuhan. Kita juga bisa mengembangbiakkan, tebang pilih, dan reboisasi. Upaya melestarikan tumbuhan di sekitar. Di sini saya memilih pohon jati karena sangat berharga buat bangunan di desa. Kayunya sangat kokoh dan kuat. Oleh karena itu, banyak orang yang menyalahgunakan hal ini. Hutan ditebangi, pohon kayunya dicuri untuk kepentingan pribadi. Sedangkan pelestariannya tidak seberapa, reboisasi tidak ada, bahkan hanya sedikit, tidak akan sebanding. Maka kalau hal ini terus terjadi, maka pohon jati bisa mengalami kepunahan. Video ini saya ambil di dekat rumah saya, di dalam pelestarian pohon jati. Walaupun ada pohon lain, tetapi 90% adalah pohon jati. Kita harus melestarikan tumbuhan dan hewan agar terjadi keseimbangan ekosistem. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.